Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah membahas gradient descent, sebuah teknik agar model machine learning yang kita miliki itu mendapatkan kesalahan yang sekecil-kecilnya. Nah, kali ini kita akan melakukan hal yang sama ya, memperkecil kesalahan, tetapi dengan menggunakan teknik lain, yaitu Hessian matrix. Apa itu sebenarnya Hessian matrix? Oke, kita akan berangkat dari kasus yang sederhana ya. Misalkan kita memiliki satu fungsi y sama dengan fx. Fungsi ini memiliki satu variabel independen ya, variabel x ini sebagai inputnya dan variabel y ini sebagai targetnya ya atau outputnya. Kalau kita diferensialkan atau kita turunkan fungsi ini ya, nanti jadinya seperti ini ya, lambang turunan atau diferensial seperti ini, y aksen ya atau f aksen. Atau biasanya kalau di buku kalkulus ya, lambang dari turunan itu nabla ya. Jadi maksudnya ini lambang nabla ya. Jadi maksudnya kalau ada nabla fx ini maksudnya turunan dari suatu fungsi f. Oke, sekarang misalkan kita memiliki satu kurva ya, suatu kurva ini kurva x kuadrat dan kurva min x kuadrat. Makna dari f aksen A ya, f aksen A ini memiliki makna seperti ini. Jadi misalkan kita menggambar garis yang menyinggung kurva di A ya, atau di titik x sama dengan A. Maka kemiringan dari garis ini ya, besarnya itu adalah f aksen A. Nah, maka f aksen A itu menyatakan besar kemiringan atau gradien dari garis yang menyinggung kurva di titik A. Ya, berarti kalau f aksen B ya, itu adalah kemiringan dari garis yang menyinggung kurva di B, dan f aksen C itu adalah kemiringan dari garis yang menyinggung kurva di C. Kalau kita lihat ini garis C ya, yang warna hijau ini dia lebih miring sih atau lebih curam ya, karena dia mau vertikal kayak gitu. Maka dapat dikatakan f aksen C ya, kemiringan garis singgung di C ini lebih besar daripada f aksen B ya, dan f aksen B ini lebih besar daripada f aksen A. Sekarang kita akan menggambar garis yang menyinggung kurva di titik ekstrimnya. Oke, ini namanya titik ekstrim ya, yang ini sama yang ini. Yang ini namanya ekstrim minimum karena dia titik terendah dari kurvanya, dan ini namanya titik ekstrim maksimum karena ini titik tertinggi dari kurvanya. Nah, jika kita menggambar garis yang menyinggung kurva di ekstrimnya, ternyata garis yang kita gambar itu datar ya, atau itu berarti dia nggak punya kemiringan, atau itu berarti besar kemiringannya itu sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Kemiringan dari garis yang menyinggung kurva di K ya, atau f aksen K itu sama dengan 0. Ya, atau ini bisa kita artikan seperti ini. Jika kita menurunkan suatu fungsi ya di x tertentu, katakanlah dalam hal ini x-nya sama dengan k ya, dan ternyata hasilnya 0, maka di x sama dengan k itu terjadi ekstrim. Entah itu ekstrim minimum atau ekstrim maksimum ya. Dan kalau kita ingin mencari nilai k-nya, caranya seperti ini. Ya, jadi k-nya ini kita misalkan dulu saja sebagai x ya, maka ini f aksen x sama dengan 0. Oke, misalkan fungsi kita adalah ini ya, fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x-nya itu adalah 2x ya. Oke, ini bagi teman-teman yang belum tahu cara menurunkannya, seperti ini caranya. Jadi pangkatnya ya, ini dikali saja sama koefisiennya, jadi 2 dikali 1, itu hasilnya 2, kemudian pangkatnya berkurang 1, yang tadinya x pangkat 2 menjadi x pangkat 1 seperti ini. Jadi 2x sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 0 per 2. Oke, jadi kita dapatkan x-nya sama dengan 0. Karena x-nya tadi ini sebagai k, maka kita dapatkan itu k-nya sama dengan 0 ya. Oh, jadi di x sama dengan 0 itu terjadi ekstrim. Entah itu ekstrim minimum atau ekstrim maksimum ya. Nah, tapi kita hanya akan fokus pada fungsi dengan ekstrim yang minimum saja. Mengapa? Karena biasanya permasalahan di dalam machine learning itu kan bagaimana agar model kita itu mendapatkan error yang seminimum mungkin ya. Makanya kita fokus pada grafik yang di sebelah kiri saja. Kalau gitu, itu akan timbul pertanyaan baru. Oke, jadi kan kita udah tahu tuh cara bagaimana agar kita mencapai titik ekstrim, yaitu caranya tadi kita turunkan saja fungsinya, ya, lalu kita sama dengan 0, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang timbul adalah seperti ini. Terus bagaimana cara kita meyakinkan agar ekstrim yang kita dapatkan itu adalah ekstrim yang minimum, bukan ekstrim yang maksimum? Nah, caranya seperti ini, ya. Oke, kembali ke yang fungsi yang tadi, ini tadi kan turunan pertamanya 2x, ya. Kalau kita turunin lagi, ya, kita dapatnya nanti turunan kedua atau f double aksen, hasilnya itu adalah 2 ya, dimana 2 ini kan lebih dari 0 ya, atau positif. Sedangkan untuk yang fungsi yang ini, turunan pertamanya itu min 2x, turunan keduanya itu adalah min 2, dimana min 2 itu kan negatif ya, atau kurang dari 0. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan seperti ini. Oh, jadi jika turunan kedua dari suatu fungsi itu positif ya, maka fungsi itu memiliki ekstrim yang minimum. Sebaliknya kalau turunan keduanya itu
negatif ya, maka ekstrim dari fungsi tersebut itu adalah ekstrim yang maksimum ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bagaimana cara agar kita sampai pada titik terendah dari suatu fungsi. Caranya, jadi yang pertama itu kita akan mencari satu nilai K ya, sehingga f aksen K-nya sama dengan 0. Ini cara yang tadi ya, jadi kan kita turunin dulu fungsinya, terus sama dengan 0. Atau biasanya kalau di buku di buku kalkulus tuh tulisannya kayak gini ya, nabla fx bintang ini sama dengan 0 ya. Oke, kalau misalkan agak ribet dengan notasi seperti ini sebenarnya sama aja sih, ekspresinya sama kayak gini ya. Jadi ini sama aja kayak f aksen K itu sama dengan 0 ya. Jadi ini step pertamanya. Tetapi step 1 ini hanya mengantarkan kita pada titik ekstrim dari suatu kurva, dan kita belum tahu itu ekstrimnya maksimum atau minimum. Untuk mengetahuinya agar dia minimum ya, itu turunan keduanya itu harus lebih dari 0 ya, atau bisa kita tulis seperti ini, nabla kuadrat ya, atau turunan kedua dari suatu fungsi f itu harus lebih dari 0 ya, seperti itu. Oke, cara ini ya, ini berlaku untuk kasus yang simple, di mana kita hanya memiliki satu variabel independen saja. Ya, jadi kita tadi kan hanya memiliki satu variabel x saja ya sebagai variabel independennya. Nah, tapi yang sering kali terjadi itu adalah kita memiliki banyak variabel independen. Katakanlah sekarang kita memiliki dua variabel independen, yaitu variabel x dan y ini sebagai inputnya, dan z ini sebagai targetnya. Ya, nah kalau fungsinya seperti ini kalau di plot grafiknya itu nanti tampilannya kayak 3 dimensi seperti ini ya. Nah, kalau gitu gimana dong cara kita mencapai titik terendah dari gambar ini? Ya, dari kurva 3D seperti ini. Oke, ternyata itu caranya identik ya. Step 1, kita akan mencari K vektor ya, sehingga turunan pertama ya untuk K vektornya itu sama dengan 0. Perhatikan bahwa tadi di sini ini K ya, ini adalah K vektor. Oke, jadi kalau K itu kan tadi ini X ya. K ini tadi adalah satu nilai X tertentu. Nah, kalau K vektor ini adalah pasangan nilai X dan Y tertentu. Ya, jadi kalau misalkan lebih dari satu variabel, kita nulisnya K vektor sih. Ya, seperti itu. Jadi ini step satunya sama nih, kayak gini. Ya, kemudian step yang keduanya, ternyata ini identik nih. Lanjutkan dengan nabla kuadrat FK ya, atau turunan kedua dari suatu fungsi ya, untuk vektor K, itu harus positif atau lebih dari 0. Nah, yang bentuk ini nih, yang nabla kuadrat F K vektor ini namanya Hessian matrix ya, dan ekspresi ini dapat dibaca sebagai ini Hessian matrixnya ya. Di step yang kedua ini Hessian matrixnya itu harus definite positif. Loh, ini mana matriksnya? Terus definite positif ini apa maksudnya? Oke, biar lebih jelas kita lanjut dulu aja ya, kita ke contoh soal. Di sini kita memiliki satu fungsi dengan dua variabel independen ya, x dan y. Dia adalah 2 min x kuadrat ditambah 100 y min x kuadrat kuadrat. Nah, kita ingin tahu pada fungsi ini ya, itu titik ekstrimnya terjadi di mana sih? Terjadi di pasangan x, y berapa sih? Oke, untuk mengetahuinya kita akan menggunakan step 1 ya. Jadi kita turunin fungsi f-nya, kemudian kita sama dengan 0 ya. Oke, jadi bisa kita tulis seperti ini. Tetapi karena di sini kita memiliki dua variabel, maka nanti kita ngerjainnya dua kali ya. Yang pertama itu turunan pertama terhadap si x, terus yang kedua ini turunan pertama terhadap si y-nya. Oke, kita kerjain yang turunan pertama terhadap si x dulu ya. Oke, jadi ini kita turunin terhadap si x. Oke, cara nuruninnya sama seperti tadi ya. 1 dikali 2, ini 2, kemudian 2 min x-nya kita tulis lagi. Kemudian yang ada di dalam kurungnya ini kita turunin ya. 2 diturunin jadi 0, min x diturunin ini jadi min 1 ya. Jadi 0 kurangi 1 kan jadi min 1 tuh ya. Ditambah 100 dikali 2 ini 200, yang ada di dalam kurung kita tulis lagi. Kemudian yang ada di dalam kurungnya ini kita turunin ya. Oke, ini y-nya kalau kita turunin, oke, karena kita menurunkannya terhadap variabel x, maka nanti y-nya ini kita anggap sebagai konstanta ya. Nah, sehingga y-nya kalau sebagai konstanta jika kita turunin kan hasilnya 0 tuh ya. Jadi ini y-nya kita turunin jadi 0, kemudian min x kuadratnya diturunin jadi min 2x. Oke, sehingga kita rapihin lagi ya. Ini min 2x dikali 200 dikali min x kuadrat jadinya 400x pangkat 3, min 2x dikali y dikali 200 jadi min 400x y, 2 dikali min x dikali min 1 jadi plus 2x, kemudian ini 2 kali 2 kali min 1 jadinya min 4 ya. Oke, terus ini sama dengan 0 dari yang ini tadi ya, 0-nya. Oke, ini udah selesai untuk yang terhadap x-nya, kemudian lanjut ke yang terhadap y-nya. Sekarang kita turunin terhadap y-nya, berarti nanti x-nya dianggap sebagai konstanta ya. Jika diturunin nanti hasilnya 0. Karena di sini x ya, nggak ada y-nya, maka diturunin jadinya 0 seperti ini. Oke, kemudian ini kita turunin 100 kali 2, ini 200. Y min x kuadratnya kita tulis lagi, lalu yang ada di dalam kurung kita turunin, y diturunin jadi 1, min x kuadrat diturunin jadi 0 ya. Oke.
Kemudian kita rapihkan 200 dikali Y, ini 200Y, 200 dikali min X kuadrat, ini min 200 X kuadrat ya. Ini sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita memiliki dua persamaan yang akan kita selesaikan ya. Kita cari nilai X dan Y-nya yang sesuai. Oke, ini yang persamaan yang pertama, ini kita tulis lagi di sini. Lalu untuk yang kedua ya, ini akan kita kali dengan min 2X. Min 2X dikali 200 ya, jadinya ini ya, min 400xy, kemudian ini min 2x dikali min 200x kuadrat, jadinya 400x pangkat 3. Lalu tinggal kita eliminasi ya, ini habis, jadi tinggal tersisa 2x min 4, sehingga kita dapatkan x-nya itu adalah 2 ya. Begitu udah kita dapat x-nya 2, kita bisa masukin ke sini ya, ke 200y min 202 kuadrat ya, sama dengan 0. Kemudian ini 200y sama dengan 800, berarti y-nya itu sama dengan 4 ya. Oh, berarti kita dapatkan ini X dan Y-nya 2,4 ya, atau vektor K-nya itu adalah 2, 4. Oh, berarti di titik inilah terjadi ekstrim pada fungsi ini. Nah, tetapi kita belum tahu ini ekstrimnya ekstrim yang minimum atau maksimum nih. Oke, untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan step yang kedua ya. Step yang kedua, tetapi ini kita tulis dulu lagi aja pasangan X, Y-nya ya, yang sudah kita dapatkan tadi ini 2,4 kita tulis di sini. Oke, kemudian tadi ini yang persamaan yang step 1 tadi ya, kan tadi udah kita dapatkan ini df per dx nya ini dan df per dy nya ini. Nah, matriks dengan entry atau elemen yang merupakan turunan pertama dari suatu fungsi itu disebut dengan Jacobian metrik ya. Jadi ini kita dapatkan Jacobian metrik ya. Adapun Hessian metrik itu adalah metrik dengan entry turunan kedua dari suatu fungsi. Nah, jadi ini adalah Hessian metriknya ya. Oke, jadi untuk mendapatkan Hessian metrik berarti ini si Jacobiannya ini kita turunin, di mana d kuadrat f per dx kuadrat ini adalah yang turunan pertama terhadap x tadi ya, yang ini kita turunin lagi terhadap si x-nya ya. Oke, coba kita turunin ya dia terhadap si x-nya. 400 dikali 3 ini 1200. X-nya jadi berpangkat 2 ya, berkurang 1 pangkatnya. Kemudian min 400xy diturunin terhadap si x jadi min 400y, plus 2x diturunin terhadap x jadi 2, min 4 diturunin terhadap x jadi 0. Oke, jadi ini hasil dari si d kuadrat f per dx kuadratnya. Lalu kita cari yang ini, d kuadrat f per dx y ini maksudnya adalah si df per dx ini ya. Ini kita turunin terhadap y. Oke, coba kita turunin terhadap y, ini jadi 0, ini jadi min 400x, ini jadi 0, ini jadi 0 ya. Oke, hasilnya kita taruh di sini min 400x. Lalu kita cari yang ini d kuadrat f per dyx ya. Jadi kita yang turunan pertama terhadap y tadi ya, ini kita turunin terhadap si x-nya. Oke, ini kalau diturunin terhadap x jadi 0, ini kita turunin terhadap si x, jadinya ini min 200 dikali 2 kan min 400 ya. Kemudian ini jadi x pangkat 1. Jadinya ini min 400x. Kemudian yang d kuadrat f per dy kuadrat ini, jadi yang turunan pertama terhadap y-nya ini kita turunin terhadap si y lagi ya. Oke, ini diturunin terhadap si y, jadinya 200, ini diturunin terhadap si y, jadinya 0. Nah, akhirnya kita mendapatkan Hessian metriknya ya. Jadi ini adalah Hessian metriknya. Dan karena kita sudah mendapatkan tadi kan nilai x dan y-nya itu 2 sama 4 ya, maka ini Hessian metriknya ya. Nah, belah kuadrat fxy-nya ini kita masukin aja si x dan y-nya. Silakan teman-teman masukin sendiri ya nilai x-nya dan y-nya ke sini. Maka nanti akan didapatkan ini hasilnya adalah 3202 min 800 min 800, ini 200. Oke, akhirnya kita sudah menemukan si Hessian metriknya. Oke, terus apa maksud definite positif yang tadi di step 2? Untuk memahami apa itu definite positif, terlebih dahulu kita akan membahas apa yang disebut dengan leading principal minor. Oke, jadi di sini kita punya matriks ya, matriks A yang berukuran 3x3 dengan entry-nya seperti ini. Nah, jadi kita tuh akan mengambil bagian atau partisi dari matriks A ini. Cara kita mengambilnya itu seperti ini ya. Jadi coba fokus di satu baris pertama dan satu kolom pertama. Nah, berarti yang terambil ini si A ini ya. Nah, jadi kita membuat matriks ya, di mana matriksnya ini elemennya itu adalah yang tadi kita ambil dari si matriks ini ya. Tadi kan terambilnya ini A ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Sekarang kita fokus di dua baris pertama dan dua kolom pertama dari si matrik ini. Oke, berarti kan yang terambilnya si A, B, D, E ya. Oke, ini A, B, D, E. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan fokus di 3 baris pertama dan 3 kolom pertama. Oke, berarti kan ini terambil semuanya ya. Nah, setiap matriks yang tadi kita buat ini ya, dengan cara yang tadi ini kita hitung determinannya
ya. Oke, karena ini hanya satu elemen ya, maka determinannya ya dia sendiri ya. Determinannya ya si elemen ini sendiri, yaitu si A ya. Oke, jadi kita dapatkan determinannya ini si A, kita namakan determinannya itu adalah D1. Kemudian untuk yang ini kita hitung juga determinannya ya. Caranya kan tinggal dikali silang aja ya, kayak A dikali E, ini AE dikurangi dengan B kali D, ini BD ya. Oke, jadi kita dapatkan determinannya itu adalah AE min BD, kita namakan determinannya itu adalah D2. Kemudian untuk yang 3 kali 3 ini kita hitung juga determinannya. Cara menghitung determinannya ini seperti ini. Tapi ini nggak dibahas ya, ini soalnya ini kan pernah dibahas dulu kalau nggak salah kelas 12 SMA ya, cara menghitung determinan 3 kali 3. Tapi sebenarnya yang kita pakai cuma D1 dan D2 aja sih. Karena kan tadi matriks Hessian metrik yang kita punya ini berukuran 2 kali 2 ya. Jadi ini yang kita pakai sebenarnya D1 dan D2 ini. Nah, D1, D2, D3 inilah yang disebut dengan leading principal minor. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ada yang namanya prinsipal minor ya, dilambangkan dengan M11 ya. Nah, cara mendapatkan M11 ya, cara mendapatkan prinsipal minor seperti ini ya. Jadi maksudnya 11 ini berarti baris ke-1, kolom ke-1-nya ini kita hapus ya. Oke, baris ke-1, kolom ke-1-nya kita hapus, maka yang kita lihat itu adalah AF sama si HI ya. Nah, ini kita taruh di sini ya, AF sama HI, lalu kita hitung determinannya ya. Tinggal dikali silang aja, EI min HF seperti itu. Kemudian kalau M22 berarti yang kita hapus itu baris kedua dan kolom kedua, sehingga yang kita lihat itu tinggal AC, GI ya. Lalu kita hitung determinannya. Kalau M33 berarti yang kita hapus ini baris ketiga, kolom ketiga ya. Berarti tinggal tersisa AB, DE ya. Kita hitung determinannya ya. Kayak yang ini ya, yang M11, M22, M33 inilah yang disebut dengan prinsipal minor. Oke, nanti kalau misalkan M12 ya, kalau M12 berarti kan yang dihapus itu baris pertama dan kolom kedua ya. Tetapi M12 ini tidak disebut dengan prinsipal minor karena kolomnya dan barisnya itu beda ya. Oke, jadi untuk supaya dia disebut prinsipal minor itu barisnya sama kolomnya harus sama ya. Jadi kalau misalkan baris ke-1 ya berarti kolomnya harus kolom ke-1. Kalau barisnya kedua ya berarti kolomnya harus kolom kedua ya, seperti itu. Begitu juga kalau M23. Nah, kalau M23 kan berarti barisnya 2, kolomnya 3, itu beda ya. Nah, itu kalau beda berarti dia tidak disebut dengan prinsipal minor. Ya, seperti itu. Oke, ini kita sudah dapatkan prinsipal minornya dan ini adalah leading prinsipal minornya. Oke, kemudian dari sini ya, matriks Hessian yang tadi kita dapatkan, kita akan menghitung ini ya, kita akan menghitung leading prinsipal minornya ya. Kita hitung D1-nya ya. D1-nya kan berarti cuma A doang tuh ya. Di dalam hal ini berarti D1-nya ini adalah si 3202. Dan kita dapatkan D1-nya ini adalah 3202, di mana 3202 itu sendiri adalah positif ya. Dia lebih dari 0. Sekarang kita cari leading principal minor yang kedua ya, yaitu D2. Kita hitung ini 3202 dikali 200 ya, dikurangi dengan min 800 dikali min 800. Setelah kita hitung, kita dapatkan D2-nya itu adalah 400. 400 itu adalah lebih dari 0. Nah, karena setiap leading principal minor yang kita hitung tadi ternyata nilainya positif semua, maka dapat dikatakan si Hessian metrik ini definite positif ya. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa suatu matriks ya itu dikatakan definite positif kalau misalkan leading principal minornya semuanya itu positif. Karena step yang kedua ini terpenuhi ya, Hessian metriknya itu definite positif, maka ya di titik 2,4 ekstrim yang terjadi itu adalah ekstrim yang minimum. Begitulah cara kita mendapatkan titik minimum ya. Oke, tetapi sebenarnya yang dari awal kita lakuin itu adalah bagaimana kita mendapatkan minimum yang lokal atau lokal minimum. Apa itu sebenarnya lokal minimum ya? Kalau kita lihat di grafik ini ya, di titik ini, kalau kita lihat tempat dari sini sampai sini ya, tempat dari sini sampai sini saja, titik ini adalah titik terendah ya, tetapi dia tidak lebih rendah daripada titik ini. Nah, karena titik ini adalah titik yang terendah di tempatnya saja, maka dikatakan ini adalah titik lokal minima. Sedangkan titik ini adalah titik terendah di semua tempat. Maka titik ini dikatakan global minima ya. Atau kalau misalkan dalam bentuk 3 dimensi, berarti lokal minimanya yang ini ya, titik terendah atau titik lembah ya namanya ya. Titik lembah atau titik terendahnya di tempatnya yang ini ya, ini lokal minimanya dan ini adalah sebagai global minimanya ya. Nah, sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu bukanlah bagaimana mencari lokal minima ya, tapi yaitu global minima ya. Oke, terus bagaimana dong cara kita mendapatkan global minima ya? Gampang caranya, kita temukan semua lokal minima yang ada ya. Nah, lokal minima yang paling kecil itu adalah global minimanya. Oke, itu adalah cara yang pertama. Dan cara yang kedua yaitu dengan mengetahui apakah fungsi yang kita miliki itu adalah fungsi konveks
Ya, kalau seandainya kita berhadapan sama fungsi konveks, ya udah lokal minima yang pertama kali kita dapatkan itu sekaligus global minimanya. Wah, apa itu fungsi konveks dan bagaimana cara kita mengetahui itu adalah fungsi konveks? Oke, perhatikan dua fungsi berikut ya. Ini disebut dengan fungsi konveks, kalau ini fungsi non-konveks. Gampangnya gini deh. Untuk fungsi konveks ya, seandainya kita menjatuhkan kelereng ya pada fungsi ini, di titik manapun kita menjatuhkannya, maka kelereng itu akan berakhir di titik yang sama. Ya, itu adalah fungsi konveks. Sebaliknya, kalau misalkan kita menjatuhkan kelereng di fungsi non-konveks ya, di titik manapun kita menjatuhkannya, maka kelereng tersebut itu akan berakhir di titik yang berbeda ya. Jadi kalau kita menjatuhkannya di sini, ya dia berakhir di sini. Kalau kita menjatuhkannya di sini, ya dia berakhirnya di sini. Ya, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara fungsi konveks dan fungsi non-konveks. Terus bagaimana cara kita mengetahui apakah itu fungsi konveks atau non-konveks secara matematika? Caranya dengan menggunakan prinsipal minor yang tadi kita bahas ya. Jadi gini, kalau seandainya semua prinsipal minornya itu positif, ya udah berarti dia fungsi konveks. Ya, oke, jadi kita harus ngecek nih apakah semua prinsipal minornya itu positif atau enggak ya. Kalau kita lihat yang M11 ya, prinsipal minor yang pertama, ini M11 kan berarti kita hapus yang baris ke-1 dan kolom ke-1, berarti kan dapatnya 200. Nah, berarti ini kita dapatkan M11-nya 200 dan M11-nya ini positif nih ya. Oke, kemudian kita lanjut, kita cek yang M22, berarti kita hapus yang baris kedua dan kolom kedua. Oke, berarti kita dapatkan M22-nya ini adalah si 1200x kuadrat min 400y min 2. Nah, ini M22-nya positif atau negatif? Tergantung nilai X dan Y-nya. Ya. Nah, seandainya semua pasangan nilai X dan Y yang kita masukin ke sini, ternyata semuanya membuat si M22 ini positif, ya. Nah, maka karena M11-nya positif dan M22-nya positif, berarti ya udah, ini fungsinya itu adalah fungsi konveks gitu. Sebaliknya, seandainya nih ya, kita menemukan pasangan nilai X dan Y yang membuat M22-nya ini negatif, ya udah karena ada prinsipal minor yang negatif, ya udah berarti dia bukan fungsi konveks gitu. Karena itu kita harus ngecek ya, menemukan apakah kita bisa menemukan si X dan kita menemukan pasangan X dan Y yang membuat si M22-nya negatif, dan ternyata kita temukan si M22-nya ini bisa negatif. Coba deh kalau kita masukin X dan Y-nya, X-nya 1, Y-nya 4 ya. Kalau kita masukkan X-nya 1 kan berarti ini 1200 nih. Kita masukin 4 berarti 400 kali 4 kan 1600. 1200 dikurangi 1600. Wah, ini udah negatif nih. Terus dikurangi lagi deh sama 2. Kita dapatkan ini min 402. Oke, karena si prinsipal minornya itu ada yang negatif ya. Ya udah berarti ini bukan fungsi konveks gitu. Sekali lagi dia dikatakan fungsi konveks kalau misalkan semua prinsipal minornya itu positif ya. Dan ternyata bener aja sih, kan fungsi kita kan ini tadi ya, fungsi kita yang ini tadi kalau misalkan diplot dalam 3 dimensi, ternyata grafiknya seperti ini nih ya. Nah, dia ini bukan fungsi konveks atau non konveks. Begitulah cara kita menggunakan Hessian metric untuk menemukan titik terendah atau global minima dari suatu fungsi. Sebelum kita tutup, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang agak kesulitan untuk mendapatkan Jacobian dan Hessian metriknya di proses perhitungan tadi. Nah, di sini kita akan mendapatkannya itu dengan mudah, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Caranya seperti ini, ya kita akan menggunakan library SymPy. Lalu agar tulisannya lebih cantik ya, ketik init printing di sini ya, agar tulisannya sama seperti pada saat kita nulis di kertas. Lalu kita akan menjadikan si variabel X dan Y-nya ini sebagai simbol ya. Oke, coba terus kita tadi ini adalah fungsi kita ya, fungsi kita adalah ini ya. Nah, kita akan membuat Jacobian metric, caranya seperti ini. Jacobian metric ya, kita kasih dia nama variabel J, itu seperti ini caranya. J sama dengan matrix. Oke, kemudian dikasih list, jangan lupa, terus enter. Nah, karena tadi kan di Jacobian metric itu hanya ada satu baris ya. Karena hanya ada satu baris, kita kasih satu list aja di sini ya. Dimana entry pertamanya itu kita mendiferensialkan fungsinya ya. Jadi ketik diff f di sini, kita mendiferensialkannya terhadap x. Nah, jadi kita ketik di sini diff fx. Lalu di entry yang kedua kita mendiferensialkan si fungsinya itu terhadap si y-nya ya. Oke, coba kita print apakah nanti Jacobian metricnya hasilnya sama ya dengan kita tadi. Oke, dan ternyata ini hasilnya sama ya. Oke, kemudian untuk mendapatkan Hessian metric caranya seperti ini ya. Hessian metricnya kita kasih nama variabel H ya, sama dengan matrix. Kemudian jangan lupa dikasih list di sini, lalu enter. Kalau di Hessian metric itu kan tadi ada 2 baris. Karena ada 2 baris, maka kita kasih 2 list di sini ya. List yang pertama untuk baris yang pertama, list yang kedua ini untuk baris yang kedua. Ya, di list yang pertama ini
Di baris yang pertama ini, itu kan tadi kita mendiferensialkan si fungsi f-nya terhadap si x, lalu kita diferensialkan lagi terhadap si x ya. Di entry yang berikutnya, kita mendiferensialkan fungsinya terhadap si x, lalu terhadap si y ya. Lalu di baris yang kedua, kita mendiferensialkan si fungsinya terhadap si y, lalu terhadap si x, dan yang terakhir, kita mendiferensialkan fungsi f-nya terhadap si y, lalu si y lagi ya. Oke, coba sekarang kita print, apakah nanti hasilnya akan sama deh. Oke, dan ternyata ini hasilnya sama ya. Oke, pembahasan mengenai Hessian metrik mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.